Lihat ya. Yang turunan pakai kosin itu loh, Pak. Ini kan tinggal pindahkan saja ya. Coba saya lihat dulu. Ya, nomor satu ini. Ya. Ya. Oke, kalau secara teori kan ini ya. Ini kan sama dengan ini nih ya. Ya. Kan? Ya. Nanti kalau pindah ini turunan sin, ya, yang depan ini pindah ke depan. Ya. Misalnya, nah ini tetap. Nah, turunannya kalau sin, nah ini kan tambah ini angka berupa sudut. Jadi kalau di sini ya tadi ya. Sin, ini kan pindah ke sini. Nah, turunan sin cos. Berarti 100 kali 5, 500 cos 100 pi theta kurang 0,4. Set. Sini juga, ini turunan cos min. Nah, 3 kali ini A-nya, 5. Ya. Ya. Nah, 5 ini jadi 10 min sin 5T terus 0,2. Makanya udah itunya saya upload ini. Nah, ini Y sin theta. Nah, kalau sin theta, ya, kalau ada bentuknya seperti ini, tetap nilainya ya. Nah, temukan cos. Nah, ini cos, ya min. Tinggal ini dikalikan ke depan. Sama juga dengan itu. Sin cos sama prinsipnya. Nah, ini juga, ini yang turunkan. Jadi tinggal dipindah konstantanya saja ya. Konstantanya yang ini kan sama tadi ya. Cos, sin, ya cos. Ya tinggal konstantanya dipindah. Nah, ini juga sama, konstantanya dipindah, ini sin. Ya kalau ini kan tinggal menurunkan ya, 3 kali 5, 15. 15 pangkat 3x. Ini sama juga, ini min 2x. Min 2x. 2/7, turunkan 2 jadi 4/7. Atau turunkan aja di bawah langsung. Ini juga sama prinsipnya tadi yang saya banyak dibahas di awal. Nah ini ya. Nah ini kan dipindah ya. Kalau misalnya ini turunan 4/3 nah ini dikembalikan ke bentuk awal. Jadi bentuk standarnya, nah ini ya, general rule-nya ya, standar. Harus kembali ke A pangkat X pangkat N. Supaya bisa diturunkan dengan metode yang umum ini, tidak menggunakan limit. Jadi semua bentuknya nanti dikembalikan ke bentuk awal. Ini sehingga turunan S pangkat itu jadi N dikali A dikurang 1. Prinsipnya harus dikembalikan ke bentuk awal ini ya. Berapapun susahnya harus kalau kita sudah bisa kembalikan ke bentuk awal ini,
maka menurunkannya jadi mudah. Jadi seperti ini kan, ini bukan bentuk umum. Ini kan misalnya 3 akar X, ya kita harus ubah ke bentuk umum, ya general role-nya. Nah, general role-nya kan harus ada pangkatnya, harus ada pangkat N-nya. Harus ini 3 pangkat X. Setengah N-nya adalah setengah. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa gunakan. Harus kembali menggunakan rumus ini. Nah, sama seperti ini. Kita bentuk kembali, ubah ke bentuk A, X pangkat N. Apakah N-nya minus, positif, tidak masalah. Ya, tinggal dikurangkan saja. Ya, sama bentuk E juga sama. Ya. Nah, ini tadi, ini sudah ada contohnya kemarin. 10 cos, tinggal pindahkan ke depan ya. Di sini ada yang bentuknya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan share yang selanjutnya ya. Metode yang lain ya. Ya. Bertanya. Ya. Kan kemarin itu kan belum diabsen Pak Marudutnya, yang dipanggil itu Pak. Biasanya kan dipanggil Pak Marudut itu, saya laporan ke Bapak Pak Marudut apa Pak Marudutnya yang itu? Laporan apa tuh? Yang absen kemarin. Oh, absen. Ya. Kapan? Yang kemarin, pertemuan kemarin Pak. Ya nanti absennya dari itu saya lihat. Kan itu. Yang tugas itu. Jadi kalau kamu sudah masukkan tugas, berarti sudah yang nggak absen. Yang kayak kuis awal itu. Makanya di akhir itu selalu saya bikin itu supaya ya nggak absennya di situ. Saya ini yang tidak upload berarti ini. Makanya usahakan upload walaupun ini tidak selesai. Tidak selesai upload biar saya tahu kamu masuk. Mau 1 soal, mau setengah soal ya upload aja. Daripada kamu berusaha untuk mengerjakan semua, untuk nunggu teman ngerjain, tapi nggak jadi upload. Karena kemarin saya tidak cut off, besoknya upload. Gitu kan saya nggak tahu ini masuk atau tidak. Atau 2 jam lagi baru upload. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya akan jelaskan metode yang lain. Kelihatan ya? Metodenya ya. Method differentiation. Cara-cara metode-metode atau cara turunan yang lainnya. Kemarin udah introduction yang waktu SMA ini sudah sangat ini ya, sekilas ya, standar. Ini yang standar ya. Standar turunan derivatif ya. Dari standar derivatif ini adalah sesuatu yang standar yang kemarin kita bahas. Nah, ini yang standar ini kalau kita nggak hafal ya susah kan gitu. Ini yang standar. Jadi dimanapun berada ini standar ini harus sudah tahu. Nah, kalau tidak paham standar ini, nah, ke depan turunan-turunan yang lain akan kesusahan. Nah, semua akan kita kembalikan ke standar turunan itu untuk menurunkan yang lain. Oke, standar derivatifnya. Ya. Kalau Y, nah ini ya, sin A, makanya kemarin saya bahas sin, cos, sama ini yang ini ya. Nanti yang ln, kita khusus akan bahas tentang turunan logaritma. Ya. Nanti turunan logaritma itu ya nanti ada hubungannya dengan sifat-sifat logaritma itu sendiri. Ya, selain standar ada bentuk UV ya. Nah, ini kemarin udah banyak kita bahas ya.
Ini yang campuran. Kalau contoh soalnya campuran, ya, turunkan 5x kuadrat tambah x tambah. Nah, ini kan tinggal turunkan satu persatu. Ini adalah sudah mencakup semua turunannya. Yang bentuknya kita harus ubah ke bentuk A pangkat X. Ini sudah standar, ini kita ubah, ini kita ubah. Kan? Ini kan udah standar, udah A pangkat X pangkat N ini. A-nya 5, X pangkat N-nya 4. Jadi sudah gampang diturunkan. Ini juga sudah standar. 4X. A-nya 4, N-nya 1. Ini belum. Kita harus ubah. Berarti 2 pangkat X min 2. Ini juga. X min angkat setengah. Kita ubah. Ini jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini karena ini standar, tidak perlu kita ubah. Nah, kalau udah standar kan tinggal dikurangkan 1, pindahkan ke sini. Nah, seperti ini sehingga turunannya adalah yang standar tinggal turunkan saja. 4 turunkan, yang ini gampang, yang ini ya, setengah. Nah, setengahnya turun. Nah, ini 2-nya turun ya, 2-nya turun. Pangkatnya dikurangin 1. Sama juga dengan yang akar. Akar min setengah. Akar min setengah, nah, ini pangkatnya ini turun, pangkatnya dikurang 1. Jadi min 3/2. Sehingga turunannya ada segini. Nah, jadi kita ubah ke standar. Nah, itu dulu prinsipnya ya. Prinsip dari turunan. Harus paham dulu yang standar. Nah, kalau ada yang standar, berarti ada yang tidak standar. Gitu ya. Makanya kalau jual mobil, jual motor ya, pingin yang orang-orang kan pingin yang standar ya, kembalikan standar sehingga ini tidak mau yang modifikasi. Karena kalau udah modifikasi itu ya susah ya. Kita ingin ke standarnya dulu, nanti mau modifikasi yang punya terserah. Ya, nah, ini nggak gampang. Ini juga standar ya, ini standar tinggal dikurangkan. Ini belum standar. Ini sudah standar. Loan-nya, loan berarti 6/X. Ya, berarti 6X. Oke, sekarang ke yang lain ya, bentuk UV. Differentiation of a product. Ya. Ada bentuk UV ya. Berarti ada 2 yang diturunkan. Ada U, ada V. Dua-duanya adalah satu fungsi X. U dan V adalah fungsi X. Maka turunannya adalah DY per dx-nya adalah U-nya diturunkan terhadap U-nya dikali turunan V ditambah V turunan U. Ya. Nah, ini disebut sebagai product rule ya, product rule. Misalnya turunan produk, sebuah produk. UV, U-nya tetap, V-nya diturunkan. Ditambah V-nya tetap U-nya diturunkan. Nah, contoh 3X sin 2X ya. Artinya kita kan sudah paham ini kan turunan standar. Ada 2 produk 3X kuadrat, ada produk sin 2X. Nah, mana U, mana V. Ya. Nah, 3X sin is a product of 2 terms. Ya, 2 terms-nya adalah ya, 3X kuadrat dan sin 2X. Nah, kita misalkan U adalah 3X kuadrat. U sama dengan T, dan V adalah sin 2X. Jadi bentuknya adalah U dan V. Nah, kita gunakan produk rule-nya. Nah, sekarang
U-nya adalah 3x kuadrat. Kita tuliskan U kan, U sama dengan 3x kuadrat. dV per dx-nya, dV per dx adalah sin 2x. Turunan sin 2x adalah, nah ini. Jadi makanya kita belajar standar. Harus tahu dulu turunan sin 2x. Sin adalah, ini naik depan menjadi 2 cos 2x. 2 cos 2x. Ya. Nah, V-nya apa? V-nya tetap sin 2x. du dx-nya adalah turunan U. 6x. Nah, ini. Jadi kalau tidak tahu standar, turunan standarnya tidak bisa mengerjakan. Sehingga tinggal dikalikan saja UV-nya. Sehingga turunannya adalah, nah ini ya, 2 kali 3, 6x kuadrat cos 2x tambah 6x sin 2x. Contoh, ya. Oke, sebentar ya. Panggil. Saya pikir ini juga sudah dibahas ini juga ya di waktu SMA, jadi tidak masalah. Ya betul ya, di SMA sudah ada nih ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi nggak ada masalah. Oke. Kalau ada UV berarti ada U per V. Nah, ini contohnya, tapi mungkin kalau di SMA nggak, ini ya, misalnya 3 akar X, turunan dari 3 akar X ln 2X. Nah, mana U, mana V. Misalnya adalah dy per dx. Nah, makanya kita kembalikan dulu ke standarnya 3 akar X. Misalnya adalah U. Makanya kita turunkan 3X pangkat pangkat setengah. Sementara V-nya adalah ln X. Nah, ln 2X bukan menjadi 2 per X. Kecuali 2 ln 2X adalah 2 per X. Tapi kalau ln 2X, hasilnya tetap 1 per X. Nah, ini turunan dari ln 2X adalah 1 per X. Turunan dari, nah ini bukan turunan, karena U ya, 3 pangkat X. Mungkin kalau prinsipnya tahu, tapi yang susah kan menurunkannya itu. Ya. Kalau U plus V. Ya. Karena mungkin SMA tidak ada E pangkat X, ln, dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga kita menggunakan prinsip yang sama, dihasilkan bahwa turunan dari 3 akar X ln 2X adalah 3 akar X, ini setelah disederhanakan ya. Ini disederhanakan, 1 plus setengah ln 2X. Ini dudx-nya, ini V-nya, ini turunan dari dudx. V, turunan du-nya, ini turunan, biasanya sih biar gampang, misalnya U, 3x kuadrat, turunan U apa? V sama dengan ln 2X, turunan V tinggal mengalikan. Ya, karena turunan dari 3X setengah kan, setengahnya turun jadi 3 per 2. Ya. 3 per 2 pangkat, setengahnya dikurang 1, jadi min setengah. Hasilnya adalah 3X
min setengah tambah 3 ln 2x, 3 per 2x, min setengah. Kemudian kita sederhanakan ya. Seperti itu. Juga ini nah ini ada X pangkat 3 cos 3X ln X. Nah ini bisa kita lihat kadang-kadang, oh ini kok 3 kan gitu. Ada X pangkat 3, ada cos 3X, ada ln X. Ini kita asumsikan 2 produk. Ya. X3 cos 3X. Ini nanti ada lagi cara menurunkan seperti ini ya. Turunan seperti ini nanti pakai turunan ini ya. Parsial ya. Parsial. Ini diparsialkan. Ini nanti kita bahas di turunan parsial. Tapi ini adalah ini turunan parsial, ini diturunkan lagi ya. Oke, sekarang bentuk quotient ya. U per V bukan produk ya. Ya quotient rule ya. Bedanya kalau tadi dikalikan ini dikurangkan tapi penyebutnya dikuadratkan. Tetap ini ya, V-nya dibiarkan, U-nya diturunkan duluan. Kemudian U, baru V-nya diturunkan, berarti V-nya dikuadratkan. Ya. V-nya dulu U-nya dulu diturunkan duluan, dikurang U-nya lagi, V-nya diturunkan, baru di V-nya kuadrat. Coba lihat, ya ini contohnya ya. Find the differential coefficient of 4 sin 5x ya. 5x kuadrat. Tentu kalau kita tidak tahu standar ini kan tidak akan bisa menurunkan ini. Ini sebenarnya U sama dengan 4 sin 5x, V-nya 5x kuadrat. Turunannya 4 sin x adalah 20 sin 5x. Sementara turunan ini adalah 20x pangkat 3. Nah, tinggal masukkan ya. U, V-nya ini 5x kuadrat. 5x kuadrat kali turunan U. Ini DU-nya adalah 20 cos 5x ya. 5 kali 4, 25x. Turunannya ini 20x. Per X. Ya, tinggal dimasukkan. Ini U, ini V. V ya, ini. Turunkan, balikannya. Jadi hasilnya adalah 4 5x kuadrat. Naik cos 5x ya. Ini sederhanakan ya. Ini 20x pangkat 3. 5x pangkat 5-nya dikeluarkan. Setelah ini pangkat 3-nya dicoret. Ini tinggal pangkat 5. 20 per 25 adalah
adalah 4/5. 20 per 25 ini kan pangkanya dicoret. Sehingga 4/5 X pangkat 5. Nah, ini sama ya. Jadi angka-angkanya itu bukan angka-angka yang sederhana lagi ya. Artinya 5x kuadrat tambah ini tapi sudah digabung dengan sin tangen I pangkat X. Baik. Ada juga contoh tangen AX. Ya. Tangen itu apa? Sin per AX. Tapi ada dua. Ada dua UV. Dia harus tahu turunan ini dan turunan ini. Ya. Ini nanti menjadi ini pembahasan khusus satu chapter ya. Sehingga dari sini bahwa di turunan dari tangen itu adalah asekan AX. Itu bentuk ke ini. Nah, sekarang turunan bentuk fungsi bersamaan. Nah, seperti ini. 3X kurang 1. Nah, prinsipnya sama. Kita kembalikan ke standar. Nah, ini misalnya 3X kurang 1 pangkat 9. Ini kan nggak standar. Maka kita kembalikan ke standar X pangkat N. Makanya kita bisa contohkan atau misalkan, misalnya U sama dengan 3X kurang 1. Sehingga Y sama dengan U pangkat 9. Itu sudah standar. Jadi kembali ke standar turunan AX pangkat N. Nah, misalnya ini tadi ya. Misalnya U sama dengan 3X kurang 1. Maka Y sama dengan U pangkat 9. Ini menjadi standar ya, standar form. Bentuk standarnya. Nah, kalau ini kan tinggal diturunkan saja. DY per DU-nya adalah 9U/8. Nah, standarnya adalah 9 UDU. Jadi UDU turunan DY per DU sama dengan 9U pangkat 8 DU. Makanya kita cari DU-nya berapa. Nah, ini kan bentuknya adalah DU per DX. DY per DU kali DU per DX. Nah, kalau bentuknya adalah fungsi, maka kita menurunkan DY per DU-nya dikali DU per DX. Maka kita cari DY per DU-nya dikali DU per DX-nya. Nah, di sini kan misalnya ini Y sama dengan U pangkat 9. DY per DU-nya berarti Y-nya diturunkan terhadap U-nya adalah ini turunkan 9 dikurang 8 ya, dikurang 1 menjadi 9 U pangkat 8. DU per DX-nya berapa? Yaitu U-nya ini. Turunan ini. Berarti DU per DX-nya turunan U terhadap X sama dengan 3. Sehingga tinggal memasukkan 9U pangkat 8 kali 3.
Sehingga hasilnya adalah 27U pangkat 8. Ini adalah turunan bentuk standar. Nah, kemudian tinggal kembalikan ke awal. U itu berapa? U tadi kan 3X kurang 1. Sehingga turunan dari ini adalah 27 3X kurang 1 kali 8. Atau gampangnya gini. Ini langsung turunkan. Nanti turunkan ini. Jadi 2 kali turunan. Pertama turunkan pangkatnya, kedua turunkan dalam kurungnya. Ya kan? Turunkan. Pertama turunkan ini. Berarti ini 9 pangkat 8 dikali turunan ini terhadap X3. Nah, ini kan kalau seperti ini masih simpel. Ya, gampang. Ya. Seperti ini. Tapi nanti ada yang lebih kompleks. Sehingga turunan dari ini adalah 3X kurang 1. Pangkat 8. Itu bentuk fungsi. Nah, ini contoh lain ya. Ada turunan pangkatnya 2 kali. Dalam dan luar. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Kita kembalikan ke standar, berarti ini adalah U pangkat 6. Nah, kan U pangkat 6. Kita turunkan, atau kita turunkan 6. 4T pangkat 3 kurang 3T dikali pangkat 5 dikali ini turunannya ini 12 dikurang 3. Kan? Turunan D-nya 12T kuadrat kurang 3. Nah, tinggal dikalikan. Hasilnya ini, nah, kemudian dimasukkan kembali ke angka awal U-nya. Turunan dari 4T pangkat 3 kurang 3T kuadrat, 3T pangkat 6 adalah 18, 4T kuadrat kurang 1, kali 4T pangkat 3 kurang T pangkat 5. Ini disederhanakan. 6 kali ini, ya mungkin dikeluarkan 4-nya, ya ini keluarkan, disederhanakan, ini pangkat 5, ini pangkat 5. Pangkat 5-nya, 4T, ini keluarkan 4-nya. 4 keluar, jadi 4. 4 ini ya. Nah, ini 3, 4 dikurangan kali 3 ya. 6 kali 3, 18. Jadi ini 4 semua. Jadi 4, 3-nya keluar. Jadi ini jadi sama, 4T, 4T. Ini juga dulu saya di SMA juga saya pelajari. Jadi dipaham. Atau sampai di sini ada yang mau tanya? Pak, apakah terdengar, Pak? Ya. Saya mau bertanya, Pak. Kalau nanti penyelesaiannya pas di ujian atau di latihan soal itu nggak nyampe, cuma nyampe 6 PT pangkat 3 ini, nggak apa-apa atau gimana ya, Pak? Kalau nggak Sampai nyampe, di sini maksudnya? iya, sampai di sini aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi biasanya sih pinginnya, karena kadang-kadang kan ini, yang ngoreksi misalnya 4 dosen ya. Nanti misalnya saya yang kasih soal, terus kemudian saya bahas, saya kasih kuncinya, ya mereka biasanya lihat finalnya gitu.
Kalau saya yang ngores ini nggak masalah, tapi biasanya mereka lihat finalnya. Finalnya mungkin di sini benar, tapi nggak 100% dikasih nilainya. Ini kasih 80. Baik Pak, terima kasih. Karena kadang-kadang, wah, nggak selesai pikirnya ya. Nah, ini jadi contoh yang UV ya. Nah, ini kalau saya bahas satu persatu ini waktunya habis ya. Find differential coefficient. Sama prinsipnya ini Y sama dengan 2 pangkat min ya. Nah ini tidak bentuk U karena ini tidak bentuk fungsi ya. Tapi ini bentuk, ini bukan produk, tapi ada fungsi. Sehingga tidak over V. Ya. Kadang-kadang ini begini, dilihat per ya ini langsung ini U, ini V. Padahal kan ini bentuk fungsi, bukan produk. Atau quotation ya. Quotation. Ini adalah bentuk, tadi ada bentuk produk, quotation, dan fungsi. Nah, ini kan fungsi. Ya. Jadi ini kita tinggal naikkan. Jadi 2T pangkat 3 kurang U, kemudian pangkat. Coba kita lihat. Coba kan sudah ini saya coba adalah aplikasi dari turunan. Aplikasi turunan. Nanti ini terakhir ya. Aplikasi dari turunan. Turunan itu fungsinya sangat banyak ya. Ini deh kerjakan dulu ini deh. Aduh.
Pak Marudut. Pak, Ya, kenapa? ini dikumpulkan di VLM, Pak. Ya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jam berapa, Pak? kamu berapa lama mau mengerjakannya nih? Kira-kira 5 menit. Ya, cepatan. Mungkin jam itu, Pak. 11.35. Hah? 11.35 ya, Pak. 35? Nah, Ya 20 lah ya. 5 menit. Kali 4, 20 menit. Ya, Ya, Pak. berarti ke-9 ya. 11.45. Ya, baik, baik, Pak. Pak. Saya masih bahas yang ini aplikasinya. Usahakan kerjakan sendiri dulu. Nggak apa-apa tanya temannya, nggak apa-apa. Bisa usahakan kerjakan dulu. Nanti nggak apa-apa, kalau nggak paham tanya temannya, nggak apa-apa.
Pak Marudut, Mana? maaf Pak, saya boleh ini nggak Pak, izin mengirim filenya lewat WA Bapak aja. Soalnya ini saya kirim lewat VLM dari tadi, nggak bisa-bisa Pak. Jaringan saya kayak agak lemot gitu Pak. Saya udah selesai dari tadi, tapi nggak bisa uploadnya Pak. Ini kalau WA itu tiap malam tak clear soalnya. Jadi hilang pasti kalau kamu kirim ke WA itu. Karena saya memang nggak langsung buka itu. Dibukanya di HP nggak ke save, clear. Atau kirim ke email ya, kirim ke email. Biar save. Kirim ke email Pak. Ya. Biar save. Kalau ke WA kamu pasti saya malamnya hapus. Tak clear itu karena terlalu banyak WA masuk. Ini sudah masuk lagi. Ya, sudah tinggal satu ya. Siapa ini? Habib tadi yang lewat email ya. Habib. Iya Pak, saya lagi proses Pak. Proses. Ya karena jaringan saya agak gangguan nih Pak, sepertinya makanya nggak bisa upload di VLM, makanya ini email aja Pak. Nih. Saya Oke, ini tadi ya. Oke, kira-kira nomor 1, gimana ngerjakannya? Berapa? Dimisalin U dulu, Pak. Dimisalin jadi U dulu. Nah, di pangkat 5 ya. Pangkat 5. Berapa hasilnya? 5 dalam kurung 2x pangkat 3 min 5x pangkat 4 dalam kurung 6x kuadrat min 5. Ya, itu ya. Itu. Nomor 2. 6 cos dalam kurung 3 theta minus 2, Pak. Sekarang nomor 3, panjang ini. Iya, Pak, panjang. Ada berapa? 2, berapa tadi? 3 akar theta pangkat 3, 2 sin 2 theta. Hasilnya itu adalah, nanti bisa dicek di rumah, 3 akar theta dalam kurung 3 sin 2 theta dikurang 4 theta cos 2 theta per 4 sin kuadrat 2 theta. 3 akar dari theta dalam kurung 3 sin 2 theta dikurang 4 theta cos 2 theta per 4 sin kuadrat 2 theta. Pak. Ya. Di saya kan yang bagian 2 sin 2 theta kuadrat itu kan ini saya bagi ke atas, itu nggak masalah Pak? Ya, enggak. 2. Jadi di berapa tuh? Ya, nanti tinggal dicek. Penting itunya caranya. Ini caranya
Terus nomor berapa tadi? Ln 2 theta ya. Ln 2 theta per akar T. Ln 2 theta per akar T. Ln 2 theta per akar T. Ini kan ini ya, equation ya, dua ini. Atau apa ini? Coba perhatikan. Tahu 2T akar T min 1. T min 1. Tapi setelah saya hitung-hitung ini 1 kurang setengah ln 2T per akar T pangkat 3. Oke. Saya lanjut sebentar ya. Tinggal sedikit tentang aplikasi diferensiasi. Ya, kalau turunan itu banyak sekali digunakan ya. Nah, misalnya untuk ini ya, contohnya the length of panjang metal ini dengan rumus seperti ini. Tentukanlah perubahan panjang ketika temperatur 100 cm. Nah, kalau tugas kemarin adalah perubahan voltase ya. Ketiga, T-nya 0,0 menit sama 0,001 menit, 0,05 menit detik sama 0,5 detik ya. Nah, ini untuk mengetahuinya tinggal diturunkan ya. Perubahan panjang itu artinya turunan panjang ini terhadap sudutnya, ini theta ini. Jadi ketika L-nya adalah 1 plus 0,05 tambah ini kuadrat, maka turunannya adalah ini 0,5 kali 0,08. Ketika tetanya 100 derajat Celcius, maka perubahan panjangnya adalah DL terhadapnya adalah 0,13 mm terhadap per derajat Celcius. Jadi setiap derajat Celcius perubahan panjangnya adalah 0,00 kecil sekali ya. Jadi istilahnya itu memuai. Ya, memuai. Jadi memuainya kecil sekali ya. Ketika dipanaskan pada suhu 100 ya. Ketika tetanya 100. Kalau 400 nah lumayan 0,37 perpanjangannya ya. Kalau ini 0,1 0,7 perubahan panjang pemuaian suatu metal, panjang metal ketika dikasih suhu pada 100 derajat Celcius dan 400 derajat Celcius. Sama seperti perubahan voltase pada 0,05 detik dan 0,01 detik tugas kita yang pertama. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Ini juga untuk kecepatan ya, bisa juga pertambahan ini ya. Pertambahan ini kecepatannya berapa? Percepatannya ini kan sangat biasa di fisika ya. Kalau panjang adalah X, kalau kecepatannya adalah turunan pertamanya, turunan keduanya adalah percepatannya, akselerasinya. Velocity adalah kecepatan. Velocity kecepatan itu adalah turunan pertama, turunan kedua adalah akselerasinya. Bisa misalnya distance jarak ya, X-meter move by car in time second. Nah, ini adalah jarak tentunya yang ditempuh oleh suatu ini ada suatu rumus yang ditentukan oleh
suatu mobil, tentukanlah kecepatan dan percepatannya. Pada T0 berarti 1,5. Ya, tinggal kita turunkan seperti itu ya. 0 berarti percepatannya segini. Nah, ini yang paling sering digunakan ya untuk menentukan kebutuhan panjang X, Y-nya berapa, Y-nya berapa. X ya, misalnya suatu kotak box terbuka ya, the open object with the circle bentuknya 4, setiap pojoknya di overlapping with top and front, tentukanlah maksimum volume dari box jika 6 meter kuadrat metal art used. Ini kita harus membangun persamaannya. Ini coba nanti dikerjakan di rumah ya. Kira-kira berapa kebutuhan dari ini. Ya, di rumah aja dikerjakan. Ini ada 2 soal ya. Itu bentuk ekonomi. The full economic cost, nah, ini persamaannya, ya, tinggal diturunkan ya. Tentukanlah 3 signifikan. The most economical. Ini bisa dikerjakan di rumah ya. Ini beberapa. Ya mungkin nanti kalau di UAS mungkin dalam bidang ekonomi ya. Berapakah produk yang dihasilkan untuk menghasilkan ekonomi yang maksimum? Misalnya satu perusahaan memproduksi X barang dengan fungsi keuntungan adalah ini, nah X produk seperti ini. Berapakah produk yang harus minimum produk yang harus dikerjakan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum? Nah seperti itu ya. Nanti dikasih persamaannya, dia menentukan produk. Tapi kadang-kadang ada menipu juga, kadang-kadang langsung diturunkan. Padahal keuntungan itu adalah produk, proses dikurang, keuntungan dikurang ini cost-nya berapa. Nanti banyak digunakan untuk menentukan ini ya, jumlah produk yang itu kan dan keuntungan maksimum dengan menggunakan turunan. Saya pikir ini gampang ya, tinggal menurunkan dan masukkan. Nanti sedikit diputar-putar soalnya supaya Anda menggunakan logika untuk namanya keuntungan itu apa sih? Keuntungan adalah produksi jumlah penjualan dikurang kos produksinya. Contohnya seperti sehingga nanti fungsi penjualan berapa, produksinya berapa, tinggal dikurangkan, baru dikalikan, dikurangkan, nanti menghasilkan suatu persamaan, baru diturunkan. Oke, hanya itu yang saya sampaikan hari ini, udah jam 12. Ya. Mungkin ada yang kuliah nanti jam 12 seperempat. Kalau yang ada yang bertanya, monggo, silakan. Kayaknya nggak ada ya, gampang ya. Jelas atau kurang jelas? Jelas. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan lagi. Nanti saya usahakan saya kejar materinya sehingga tidak perlu hari pengganti. Sehingga saya full ngajarnya sampai jam 12. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan saya sudahi. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.